Anime. Di video kali ini, gue bakal bahas masa lalu Ais dan Machi. Ais sebenarnya adalah karakter yang penuh dengan misteri, terutama mengenai masa lalunya. Seperti apakah misterinya? Simak penjelasan berikut ini. Tapi putar dulu intronya. Oke, cerita dimulai dari 1000 tahun yang lalu, sebelum cerita dan Machi dimulai. Zaman itu adalah masa di mana para dewa-dewi belum turun ke dunia bawah. Dalam flashback di light novel Sword Oratoria, dikatakan bahwa Ais telah lahir 1000 tahun yang lalu. Ayah Ais bernama Albert Waldstein, dan ibunya bernama Arya. Albert merupakan ras manusia, sedangkan Arya merupakan roh. Jadi bisa dibilang Ais adalah manusia setengah roh, atau biasa disebut dengan demi-spirit. Kok bisa sih manusia punya anak sama roh? Secara logika, yang namanya roh kan nggak bisa melahirkan. Roh itu nggak punya wujud fisik. Maksudnya roh itu cuman jiwa doang, nggak punya raga. Terus punya anaknya dari mana? Well, tapi fakta bahwa roh tidak bisa melahirkan dipatahkan oleh keberadaan Ais. Meskipun misteri kelahiran Ais masih belum bisa terjawab hingga saat video ini dibuat. Kita beralih ke pembahasan orang tua Ais. Di masa lalu, atau tepatnya 1000 tahun yang lalu, Albert adalah manusia terkuat yang pernah hidup. Hingga saat ini tidak ada orang yang sanggup menandingi kekuatan Albert. Dia diperkirakan mempunyai level 10 ke atas. Meski saat itu Zeus dan Hera Familia telah terbentuk, Albert tidak termasuk pada familia manapun. Albert memilih untuk bekerja sendiri bersama timnya. Albert adalah orang yang dapat menyaingi kekuatan dan melukai mata Black Dragon, seekor naga legendaris yang hidup di dunia bawah. Naga itu kini disebut sebagai One-Eyed Black Dragon setelah matanya dilukai oleh Albert. Jadi kekuatan Albert ini sangat kuat. Bayangkan saja, familia Zeus dan familia Hera yang dinobatkan sebagai familia terkuat yang pernah ada di Orario bisa hancur oleh One-Eyed Black Dragon. Tapi Albert dapat menyaingi kekuatan naga itu hanya dengan timnya. Albert memiliki nickname sebagai Sword Champion dan Mercenary King berkat kekuatannya itu. Namun dalam pertarungan itu, Albert mengalami kekalahan dan seluruh timnya termasuk Albert itu terbunuh. Albert dinyatakan meninggal, sedangkan keberadaan Arya itu dinyatakan menghilang. Setelah pertarungan itu, ada rumor mengenai hilangnya anak Albert dan Arya. Ais kemudian dikabarkan menghilang, entah kemana. Setelah 1000 tahun berlalu, tepatnya 9 tahun sebelum cerita dan Machi dimulai, Ais ditemukan di dalam Dungeon oleh Alfia. Alfia adalah satu-satunya anggota Hera Familia yang masih hidup setelah hancur 15 tahun yang lalu oleh One-Eyed Black Dragon. Mengenai kenapa Ais ada di Dungeon itu masih menjadi misteri. Ada teori yang mengatakan bahwa Ais menggunakan sihir time travel yang memungkinkannya datang ke masa depan. Ais saat itu masih berumur sekitar 7-8 tahun. Ais kemudian disebut sebagai gadis Dungeon karena dia ditemukan di dalam Dungeon. Alfia kemudian mengajarkan teknik-teknik dasar berpedang, tapi itu tak lama. Alfia kemudian menghilang. Lalu Ais bergabung dengan Loki Familia. Ais kemudian berlatih bersama Riveria, yaitu wakil kapten Loki Familia. Nah, kemungkinan Riveria adalah satu-satunya orang yang mengetahui masa lalu Ais karena Ais dan Riveria itu sangat dekat. Selain itu, Riveria adalah teman dekat dengan Alfia, orang yang menemukan Ais di Dungeon tadi. Faktanya, Ais tidak mau menceritakan masa lalunya pada siapapun, karena dia merasa jika dia menceritakan masa lalunya, itu akan membuat dirinya terdiskriminasi di Orario. Kepribadian Ais yang sangat amat membenci monster itu berasal dari masa lalunya. Karena terbunuhnya Albert, sang ayah tercinta, itu membuat Ais sangat benci dengan monster dan bertekad untuk memusnahkan seluruh monster sekaligus balas dendam pada One-Eyed Black Dragon. Anehnya, Ais pernah berkata bahwa semua kebencian itu dia lakukan untuk mengambil kembali ibunya, yaitu Arya. Jadi seperti yang tadi sudah gua jelaskan,
Saat insiden Albert melawan One-Eyed Black Dragon, saat Albert kalah, Arya dinyatakan menghilang. Di sini muncul pertanyaan, apakah Arya diserap oleh One-Eyed Black Dragon seperti yang terjadi pada Orion, sehingga Ice bertekad untuk mengambil kembali ibunya? Siapa yang tahu? Kita tunggu saja penjelasan resmi dari penulis novelnya. Nah, itulah cerita mengenai masa lalu Ice Wallenstein. Semoga video ini bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.